got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisuara Maulana Mardika. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Memahami dasar pemikiran dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran, 2. Gotong royong, 3. Musyawarah, 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. A. Pengertian historis, yuridis, dan sosiologis pendidikan Pancasila. 1. Pengertian historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero atau 106-43 SM yang mengungkapkan Historia Vitae 28 Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Pengertian yuridis. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau restat, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara 31 hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Organisasi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji seluruh sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara sopan santun dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. C. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, perbudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat yang 33. Sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi Kaijo, Ketua Dokuritsu Zunbi Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.
Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku oleh Departemen B dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau yang disebut CIVIC. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leistar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leistar, Pancasila ini kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional. Maka nilai-nilai Pancasila harus didirikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian dan terima gaji.